Halo, di video kali ini aku bahas tentang diplomasi infrastruktur melalui Belt and Road Initiative atau BRA yang dijalankan oleh Tiongkok khususnya di kawasan Asia Tengah. Fokusnya adalah gimana Tiongkok memperkuat pengaruh geostrategisnya lewat proyek infrastruktur energi dan transportasi, dan gimana negara-negara Asia Tengah merespons itu dengan strategi hedging. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Asia Tengah itu terdiri dari negara-negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Secara geografis, kawasan ini sering dianggap terpencil karena nggak punya akses laut langsung. Tapi justru disitulah nilai strategisnya. Asia Tengah itu berada di tengah-tengah Eurasia, jadi penghubung antara Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa. Dan di sini kita bisa masuk ke konsep klasik dalam geopolitik, yaitu Heartland Theory dari Halford Mackinder. Menurut Mackinder, siapa yang menguasai wilayah Heartland atau inti Eurasia, dia punya potensi besar untuk mengontrol dinamika global. Dan Asia Tengah termasuk wilayah inti itu. Makanya dari dulu kawasan ini selalu jadi arena perebutan pengaruh, mulai dari Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, sampai sekarang kekuatan baru seperti Tiongkok. Sekarang kita masuk ke peran Tiongkok. Melalui BRA, Tiongkok melakukan sesuatu yang kelihatannya damai, yaitu membangun infrastruktur, tapi sebenarnya ini adalah strategi geopolitik yang sangat struktur. Ada dua jenis proyek utama yang bisa kita lihat di Asia Tengah. Yang pertama, infrastruktur transportasi. Contohnya jalur kereta api lintas negara, jalan raya, dan konektivitas darat yang menghubungkan Tiongkok ke Eropa. Ini penting banget karena selama ini perdagangan global banyak bergantung pada jalur laut. Dengan jalur darat ini, Tiongkok bisa mempercepat distribusi barang, mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang rawan konflik, dan membuka jalur ekonomi baru. Yang kedua, infrastruktur energi. Tiongkok membangun pipa gas dan minyak dari Asia Tengah langsung ke wilayahnya. Ini penting karena Tiongkok adalah salah satu negara dengan kebutuhan energi terbesar di dunia. Dengan akses langsung ke Asia Tengah, mereka bisa mengamankan pasokan energi, mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah, dan menghindari checkpoint strategis seperti Selat Malaka. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa BRA bukan sekedar proyek ekonomi, ini adalah bentuk diplomasi infrastruktur. Artinya, Tiongkok menggunakan pembangunan fisik, jalan, rel, pipa sebagai alat untuk membangun pengaruh politik dan strategis. Negara-negara Asia Tengah jadi terhubung secara ekonomi dengan Tiongkok, dan semakin terhubung, semakin besar juga pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Kalau kita kaitkan dengan konsep soft power, ini menarik. Biasanya, soft power itu identik dengan budaya atau nilai, kayak film, pendidikan, atau bahasa, tapi di sini Tiongkok menggunakan pendekatan yang agak berbeda. Mereka menawarkan pembangunan, dan bagi negara berkembang ini sangat menarik, karena mereka butuh infrastruktur untuk tumbuh. Jadi, tanpa tekanan militer, tanpa paksaan langsung, Tiongkok bisa membangun citra sebagai partner pembangunan, dan dari situ pengaruhnya tumbuh secara perlahan tapi kuat. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya. Pengaruh yang besar ini juga menimbulkan kekhawatiran. Beberapa negara Asia Tengah mulai sadar bahwa ketergantungan yang terlalu besar bisa berbahaya. Misalnya, ketergantungan ekonomi, potensi hutang, atau bahkan pengaruh politik yang terlalu dalam. Dan disinilah muncul strategi yang disebut hedging. Nah, hedging itu apa sih? Hedging itu bisa dibilang strategi main aman. Negara-negara Asia Tengah nggak mau sepenuhnya berpihak ke Tiongkok, tapi mereka juga nggak mau menolak. Jadi mereka ambil posisi di tengah. Mereka tetap menerima investasi dan proyek dari Tiongkok, tapi di saat yang sama mereka juga menjaga hubungan dengan kekuatan lain seperti Rusia, yang secara historis punya pengaruh kuat di kawasan itu. Bahkan beberapa juga mulai membuka hubungan dengan Barat. Tujuannya jelas, biar mereka punya opsi. Kalau terlalu bergantung ke satu pihak, posisi tawar mereka jadi lemah. Tapi kalau mereka punya banyak partner, mereka bisa lebih fleksibel. Kalau kita lihat lebih dalam, ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tengah sebenarnya cukup strategis. Mereka bukan cuma objek dari pengaruh Tiongkok, tapi juga aktor yang aktif mengatur kepentingan mereka sendiri. Dari perspektif yang lebih luas, ini jadi contoh menarik tentang bagaimana kekuasaan bekerja di dunia modern. Dulu, mungkin kita mikir kekuasaan itu identik dengan militer. Tapi sekarang kekuasaan bisa datang dari investasi, infrastruktur, konektivitas ekonomi, dan justru bentuk kekuasaan ini lebih halus tapi dampaknya jangka panjang. Kalau kita tarik ke Heartland Theory lagi, apa yang dilakukan Tiongkok melalui BRA ini bisa dilihat sebagai upaya memperkuat posisinya di wilayah Heartland. Dengan membangun jaringan ekonomi dan infrastruktur di Asia Tengah, Tiongkok secara tidak langsung memperluas pengaruhnya di salah satu kawasan paling strategis di dunia.
Kesimpulannya, diplomasi infrastruktur melalui BRA ini adalah strategi yang kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, ini memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara di Asia Tengah, tapi di sisi lain, ini juga memperluas pengaruh geostrategis Tiongkok. Sementara itu, negara-negara di Asia Tengah merespons dengan strategi hedging untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kemandirian. Jadi dari kasus ini kita bisa lihat bahwa hubungan internasional hari ini bukan cuma soal konflik atau kerjasama sederhana, tapi lebih ke permainan strategi yang penuh perhitungan. Dan dalam permainan ini, infrastruktur bisa jadi alat kekuasaan yang sangat efektif. Terima kasih. I'm done. Cut the show. I'm done. Take me off.